Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah ada satupun yang Engkau ciptakan di muka bumi ini batila, tidak ada gunanya. Berarti sekecil apapun yang ada di dunia ini bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, zaman semakin berkembang. Kebutuhan manusia pun semakin banyak. Manusia yang Allah berikan akal, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Maka muncullah teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lantas, bagaimana Islam memandangnya? Yuk kita bahas. Teman-teman, hakikatnya semua yang ada di muka bumi ini Allah hadirkan untuk manusia. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak bermanfaat. Seperti yang Nabi Ibrahim ucapkan setelah beliau dalam waktu yang panjang berusaha mencari Tuhan, berusaha mencari siapa pencipta alam semesta ini, ada satu kesimpulan di situ. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah ada satupun yang Engkau ciptakan di muka bumi ini batila, tidak ada gunanya. Berarti sekecil apapun yang ada di dunia ini bermanfaat bagi manusia, terutama atau termasuk juga teknologi. Yang mana sudah jelas sekarang dengan segala teknologi manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Oke, mari kita ambil dua contoh yang kedua teknologi ini banyak dipakai oleh manusia pada umumnya. Contoh yang pertama adalah internet. Siapa sih sekarang yang tidak tahu internet? Bahkan dari anak kecil sampai lansia semua menggunakan internet. Minimalnya adalah ruang chat, di mana hampir semua orang menggunakan ruang chat ini untuk berkomunikasi antara sesama atau dengan keluarga. Nah, ada yang perlu kita ketahui di sini. Dalam ruang chat ini ada yang namanya enkripsi atau pengamanan sehingga chat tersebut tidak dapat dibaca oleh orang lain. Nah, namun enkripsi tersebut dapat dipecahkan oleh teknologi yang lain sehingga dapat dibaca. Sehingga sebetulnya teknologi ini tidak begitu aman-aman banget ya. Contoh yang kedua yaitu CCTV. Sekarang sedang booming, di mana banyak orang yang ketika terjadi sesuatu langsung cari CCTV-nya mana. Mereka mencari untuk apa? Untuk mencari siapa sih yang salah misalnya, atau siapa yang benar, atau hakikat atau kebenaran dari suatu kejadian itu bagaimana. CCTV ini ya, dapat diputar ulang videonya atau mungkin suaranya. Namun sangat disayangkan, banyak terjadinya penyalahgunaan teknologi. Contohnya penyalahgunaan internet. Di mana Kominfo sendiri melaporkan bahwa ada 82 juta penyalahgunaan internet. Nah, teman-teman, di sini manusia atau kita atau orang kebanyakan ternyata lebih takut ketika history browsernya dibaca orang. Lebih takut apabila misalnya perilakunya terekam oleh CCTV. Nah, disinilah Islam membahasnya. Kedua teknologi ini apakah Islam menentangnya atau merangkulnya atau bagaimana? Dalam surah Al-Infitar ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna 'alaikum lahafizin. Allah berfirman di situ, wahai manusia, inna 'alaikum lahafizin. Ya. Sesungguhnya bagi kalian ada malaikat hafizin. Hafizin ini malaikat pengawas. Malaikat pengawas ini kira-kira ngapain aja sih? Sifatnya bagaimana? Di selanjutnya, di ayat selanjutnya, Allah mengatakan, kiraman katibin. Ya,
Allah mengungkapkan bahwa malaikat hafizin ini punya sifat kiraman. Kenapa kiraman? Kiraman di sini artinya mulia. Kenapa mulia? Karena mereka memiliki tugas yang sangat berperan penting nanti ketika yaumul jaza, yaitu mengawas. Mengawasinya bagaimana? Dijelaskan tadi, katibin, mereka mencatat, merekam. Katib secara bahasa mencatat. Tapi apabila kita tarik, ternyata ada makna yang lain yang bisa kita masukkan di situ, yaitu merekam. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah, ya, firman Allah di situ. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka, para malaikat hafizin ini, ya'lamun, mengetahui. Ini garansi dari Allah bahwa mereka itu pasti mengetahui. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian lakukan. Semua yang kita lakukan direkam oleh malaikat. Malaikat hafizin ini dijelaskan lagi oleh Allah. Dalam surah Al-Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, kata Allah, firman Allah. Tidaklah, ya, terlafad, terucapkan, min qaulin, walaupun satu kata, firman Allah, ya, walaupun satu kata, illa ladaihi raqibun, kecuali, ya, orang yang tadi berkata, dia diawasi oleh malaikat hafizin yang mempunyai sifat raqib. Ya. Raqib ini ternyata bukan nama malaikat, melainkan nama sifat dari malaikat hafizin tadi. Raqib menurut Ibnu Katsir memiliki setidaknya 3 makna. Yang pertama, muttabi' lil umur. Muttabi' itu sesuatu yang mengikuti terus. Mengikuti terus dari awal hingga akhir. Itu muttabi'. Muttabi' lil umur. Ya, memperhatikan, mengawasi dari awal sampai akhir segala perkara yang terjadi pada manusia. Itu raqib. Lalu makna raqib yang lain adalah syahid, menyaksikan. Wal hafidh, dan menjaga. Ya. Hafidh bisa menjaga, bisa mengawasi. Ya. Punya 2 makna hafidh itu. Lalu ada sifat terakhir nih, raqibun atid. Nah, lagi-lagi raqib dan atid. Raqib dan atid ternyata bukan nama malaikat, melainkan sifat dari malaikat hafidhin itu. Ya. Atid, ya, kata Imam Ibnu Katsir, itu hadir la yaghibu, selalu hadir, tidak pernah absen, tidak pernah hilang sedikit pun pengawasannya, tidak pernah ada yang namanya istirahat dari para malaikat hafizin ini. Kalau misalnya, ya, teman-teman, kita lihat contoh yang tadi, CCTV. CCTV tujuan utamanya adalah untuk menjaga, kan? Sama seperti hafiz tadi, malaikat hafizin, untuk menjaga, mencatat, sehingga ketika terjadi sesuatu dapat diputar ulang. Nah, kalau CCTV ini, dia ada suatu saat yang mungkin terputus, misalnya ketika tidak ada aliran listrik, atau mungkin memorinya diambil, dan sebagainya macamnya, sehingga hilang catatan di situ. Tapi malaikat hafizin ini punya sifat raqibun atid. Tidak ada 1 detik pun yang manusia luput dari perhatian mereka. Nah, teman-teman, kembali ke teknologi tadi. Kita sebagai manusia telah Allah berikan kesempatan untuk menikmati teknologi-teknologi tersebut. Sekarang yang menjadi titik berat di sini adalah jangan sampai teknologi tersebut lebih powerful dibandingkan Allah. Yang mana kita takut pada teknologi tapi tidak takut pada Allah. Tidak takut dengan malaikat-malaikat yang Allah turunkan, yang Allah tugaskan untuk mengawasi kita. Ada nilai penting atau nilai yang dulu ini tidak dapat difahami. Ketika zaman dahulu, ketika orang-orang dikatakan, wahai manusia, berbuat baiklah, nanti di akhirat
akan ditampilkan apapun yang telah kalian lakukan. Orang-orang zaman dulu nggak ada yang paham, ya, nggak ada yang connect di situ. Kenapa? Karena tidak ada teknologi. Tapi kita sekarang dengan adanya teknologi harusnya lebih beriman. Beriman kepada malaikat hafidin tadi, ya. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah bahwa Allah itu maha mengetahui, alimun, ya, maha mengetahui, sami'un, basirun. Allah maha mengetahui, maha mendengar, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan. Harusnya dengan adanya CCTV, dengan adanya internet, kita lebih mengimani lagi. Keimanan kita harus lebih kuat. Karena ada yang lebih canggih dari teknologi, yaitu Allah yang maha canggih. Allah yang memiliki semuanya, Allah yang menciptakan semuanya. Harusnya kita lebih beriman daripada iman kita kepada teknologi. Bisa dikatakan manusia sekarang itu lebih beriman kepada teknologi karena takut tadi, ya, ketika history browsernya diungkapkan atau rekaman CCTV-nya diungkapkan, itu manusia takut. Oke, teman-teman, kita sebagai manusia yang menikmati teknologi yang Allah berikan kepada kita ini, hendaknya kita lebih mengimani lagi bahwa Allah itu alimun, sami'un, basirun, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Lebih mengimani lagi bahwa ada malaikat yang mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin meningkatnya juga keimanan kita. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak serta-merta ketika ada teknologi dihancurkan, tidak diterima. Tidak seperti itu. Islam itu menerima perubahan zaman. Islam itu menerima adanya teknologi. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Selamat menggunakan teknologi dengan bijak dan selamat meningkatkan keimanan dengan menggunakan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.